Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Hujan-hujan, semoga kalian tetap semangat ya. Apalagi ini udah jam terakhir di pagi hari ini gitu ya, karena ini hari Jumat. Semoga kalian masih dalam keadaan semangat semuanya ya. Untuk mengawali belajar kita hari ini, berdoa dulu, silahkan dipimpin. Reza. Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Baik. Untuk presensi hari ini luar biasa karena mungkin ini bukan jam pertama, jadi semuanya sudah lengkap. Jadi kita bisa langsung mulai ya. Terlihat nggak, Nak? Terlihat, Bu. Oke, terlihat ya. Gambar balon ada 2 jenis di sini. Ini ada yang banyak banget, terus bisa terbang. Nih, lihat sampai bisa nerbangin rumah. Nah, kalau yang mbak-mbak cantik ini cuma ditiup sampai gelembung. Sekarang pertanyaannya, kenapa yang balon ini bisa terbang? Kok kalau kita niup sendiri kayak mbak ini nggak bisa terbang? Nah, itu. Ini pertanyaan yang harus kita jawab hari ini. Kenapa ya? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian menyelesaikan semua pembelajaran, kalian itu mampu menjelaskan hubungan partikel gas dengan suhu dan tekanan melalui nanti diskusi kelompok. Jadi kita lanjut ya, pertemuan sebelumnya kalian kan ngomongin gas ideal. Hukum gas ideal masih ingat? Kalau ngomongin partikel gas berarti nanti kita akan muncul temennya juga. Ada yang N. N itu apa biasanya? Jumlah molnya kan? Jumlah mol. Kemudian nanti ada juga, apa lagi? Kalau Na itu apa? Bilangan? Avogadro kan? Bilangan Avogadro, kan Ibu nulisnya. Nah, terus ada lagi nanti, ada N, ada N. Ini loh yang dinamakan partikel gas itu ada N besar, ini sering disebut juga jumlah molekul atau partikel gas. Nah, kalau N sama si N kecil ini nanti hubungannya gimana gitu ya? Jumlah mol sama jumlah partikel. Ibu tulis di sini, nggak apa-apa ya, jelek ya, oret-oretan. Nah, N itu N dikali dengan Na. Ini hubungan sementara yang kita tahu bahwa jumlah mol sama partikel itu berbanding lurus. Artinya, kalau jumlah molnya banyak, nanti jumlah partikelnya juga banyak. Kaitan antara partikel dan mol ini yang tentunya berpengaruh pada gas yang akan kita selidiki. Jadi balon yang kita tiup itu dari mulut kita ya ada partikel seperti ininya. Ada balon yang kita tiup itu kecil, kemudian ada balon yang bisa terbang itu gede banget. Nah, itu sebenarnya beratan yang mana sih kalau misalnya kita timbang-timbang gitu? Ada yang tahu beratan mana? Apa nggak sama aja loh, Bu? Sama-sama nggak berat. Iya ya. Simulasi nanti silahkan diklik, tinggal klik aja nanti ya bagian link yang udah Ibu bagikan, kemudian muncul nih, kalian pilih bagian explore. Terus pas udah kalian pilih explore, nanti kan muncul nih gambarnya. Jangan lupa ya, yang di bagian sini ini pressure itu untuk mengukur tekanan, jangan sampai selip. Terus yang di sini untuk mengukur suhunya, ini untuk naik turunin suhunya. Nah, di bagian pressure ini nanti yang kalian ukur adalah angka yang muncul tertinggi. Itu kan nanti ada kedip-kedip gitu kan. Nanti kalian pilih itu. Sebelumnya kalian isikan dulu partikelnya. Mulai dari partikel yang biru dulu diisi 50. Habis itu nanti ditambah jadi 100. Suhunya kalian atur gitu. Baru kalau udah di perlakuan yang partikel biru, kalian pindah ke partikel yang orange gitu. Semua tuntunannya sudah ada di LKPD. Nah, seperti ini ya. Dibaca pelan-pelan LKPD-nya, nanti kalau ada yang nggak tahu, tanya. Oke. Nah, tabelnya nanti kira-kira seperti ini ya, yang ada di LKPD kalian lihat.
Baik, izin untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok saya, Bu. Ya. Jadi begini, Bu, kelompok saya mendapatkan hasil pada percobaan pertama dengan banyak partikel 50 pada suhu 340 Kelvin, menghasilkan tekanan sebesar 7 atm. Dan pada percobaan kedua dengan banyak partikel 100 pada suhu yang sama yaitu 340 Kelvin, menghasilkan tekanan sebesar 13,5 atm. Dengan demikian, kelompok saya menyimpulkan semakin banyak partikel, tekanan juga semakin besar. Saya kelompok dari kami juga mendapatkan data dengan kondisi serupa, Bu. Jadi sebenarnya jenis partikel ini tidak berpengaruh ya, Bu, terhadap tekanan. Dia sudah melakukan 2 percobaan, yang percobaan dengan partikel berat sama partikel ringan. Jadi kalau kalian tadi di kelompoknya Reza itu bilang semakin banyak partikel semakin tinggi Besar tekanannya, kelompoknya Niken maksudnya juga demikian gitu. Tapi dia nyoba di keduanya ternyata nggak ada apa kan? Nggak ada perubahan ya kan ya? Iya, Bu. Semakin besar partikel, terus tekanannya juga semakin besar. Terus lagi ditambah informasi dari Dina, nggak ada hubungan jenis partikel. Memang benar gitu ya. Jadi yang mempengaruhi dari persamaan umum gas ideal itu, kan ada yang tahu rumusnya apa? Secara matematis dirumuskan apa gas ideal? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa? Kalau dari bahan ajar yang saya baca, rumusnya itu PF sama dengan NKT atau PF sama dengan NRT. Oke, PV sama dengan NRT atau PV sama dengan NKT. Nah, gini nak, ini kok ada 2 jenis rumus, kalian nanti bisa gini. Kalau dia ini jumlah mol, kalau N ini kan jumlah partikel. Nanti kalau yang ditanya jumlah partikel, kalian pakai yang ini. Kalau yang ditanyakan jumlah mol, pakai yang ini. Terus di sini ada R, di sini ada K. K itu nilainya 1,38. Nah, kalau R itu tetapan umum gas. Nilainya berapa, ada yang tahu? Kalau kalian nanti pakai satuan liter sama ATM, dia makainya 0,082. Tapi kalau pakai satuan yang baku, kalian pakainya 8,314. Oke, nah, jadi secara umum persamaan gas ideal itu seperti ini. Jadi benar apa yang kalian bilang bahwa yang berpengaruh itu jumlah partikel, bukan jenis partikelnya. Nah, sekarang kita simpulkan dulu deh. Ya, dari hasil kalian. Berdasarkan simulasi dari hasil diskusi kelompok kami, Ya. kami menyimpulkan bahwa pada suhu tertentu yang diukur sama, semakin besar jumlah partikel, maka semakin besar tekanannya. Oke. Semakin banyak jumlah partikelnya, maka tekanannya juga semakin tinggi. Nah, beda lagi ketika kita ngomongin suhunya. Kalau suhunya dinaikkan, tekanannya juga semakin tinggi. Ini kan tentu kaitannya sama gas ideal yang pertemuan sebelumnya, hubungan suhu dan tekanan. Kalau kita kembalikan lagi ke berkaitan dengan balon meletus, yang menyebabkan balon meletus itu paparan sinar mataharinya ya, jadi bukan karena isi partikel gasnya. Nah, kalau isi partikelnya boleh partikel berat dan ringan itu yang mempengaruhi balon itu bisa terbang sama enggak. Nah, sekarang Ibu pengen kalian mengevaluasi hasil dari hari ini. Link soalnya sudah Ibu bagikan di grup kalian, nanti diisi, nggak usah lama-lama karena materinya hanya seputar materi yang kita jelaskan hari ini. Jangan lupa kalian tuliskan refleksi dari semua pembelajaran yang kalian dapat hari ini. Nah. Ja, pimpin Ja. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.